Tengah, shalom. Kiri, shalom. Kiri, kanan, tengah, shalom. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin bicara dari satu bagian kebenaran, yaitu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Anak-anak harap diam, jangan ada yang beribut ya. Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya mau mengajak pada malam ini untuk kita sama-sama membaca teks firman Tuhan itu. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang ganjil dan akan diikuti oleh Bapak Mama Saudara ayat 22. Lalu ayat yang ke-25 kita akan sama-sama menyatakan atau mengucapkannya. Saudara sudah temukan, boleh katakan Ebenezer. Ya, Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Dua-dua. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dua Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca mulai 21 tadi sampai dengan ayat yang ke-25, kita menemukan ada satu kalimat yang Yesus ulang-ulang beberapa kali, yaitu saudara, dia katakan mati di dalam dosa. Mati di dalam dosa. Kamu akan mati di dalam dosa. Itu adalah kalimat yang Yesus ulang 3 kali. Saudara yang terkasih. Ya. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Iya. Maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara yang terkasih, jadi kalau orang taat kepada bosnya itu adalah, saya lebih jelas saja, dosa atau setan, maka dosa itu akan memimpin kita kepada kematian. Tetapi kalau kita lebih taat kepada Tuhan, dalam suratan 2 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima, Tuhan datang dan mereka masih hidup. Tetapi ada banyak kemungkinan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, buat kita semua yang hadir pada masa ini, mungkin kita akan melewati yang namanya kematian, saudara. Nah, kematian itu sesuatu yang sudah akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi persoalannya bukan mati kapan, persoalannya bukan putus napas kapan, tetapi bagaimana ketika Tuhan panggil kita, bagaimana ketika kita dipanggil pulang. Apakah kita hidup di dalam dosa atau kita sudah selesai dari dosa? Karena kalau kita hidup di dalam dosa, mati kita kapanpun pasti kita akan ada di neraka. Tapi kalau kita hidup di dalam Kristus, dalam penebusannya, maka mati kapanpun kita pasti ada di sorga. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, persoalan mati barang biasa. Tapi, kasih ingat dia. Tapi, bilang dulu. Tapi, jangan mati dalam dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang penting. Itu yang paling penting. Jadi kalau Tuhan panggil kita hari ini,
panggil kita besok, panggil kita tahun depan, panggil kita bulan depan, panggil kita mungkin 10 tahun lagi. Itu bukan jadi persoalan. Tapi yang menjadi persoalan, sudahkah saudara dan saya mengalami kasih karunia Allah? Sudahkah saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia Allah? Hidup di dalam penebusan, saudara? Atau kita masih hidup di dalam dosa? Sebab kalau kita hidup di dalam dosa, maka pasti kita tidak akan menerima hidup yang kekal. Karena satu dosa saja bisa bawa orang ke neraka. Tidak usah banyak dosa, cukup satu. Karena itu Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Ada amin? Ada amin? Saudara, orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu mempunyai ciri, ya. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu memberi tanda. Sama seperti orang hidup di dalam dosa. Orang hidup di dalam dosa itu ada tanda-tandanya. Maka orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu juga ada tanda-tandanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak mungkin tidak ada tanda. Roma 6 ayat 16 tadi mengatakan dengan jelas, kalau kita taat kepada Tuhan yang namanya dosa, maka kita akan hidup di dalam dosa yang membawa kepada kematian. Tapi sebaliknya, kalau kita taat, saudara, kepada Sang Pribadi yang kekal itu, Yesus Kristus itu, maka kita akan dibawa kepada kehidupan. Nah, bicara soal taat itu bicara satu di antara sejumlah ciri yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara, malam ini saya mau bicara secara mendalam dari Yohanes pasal 8 itu ayat yang ke-21. Mari kita baca kembali Yohanes 8 ayat 21. Silakan perhatikan teks ini. Yohanes 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Ya. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Aku akan pergi dan kamu akan cari aku. Perhatikan kalimat itu ya, saya ulang. Aku akan pergi dan kamu akan cari aku. Lalu sekarang lihat ayat 25. Perhatikan, saudaraku. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Ya. Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Mereka tanya, Yesus, siapakah engkau? Lalu Yesus bilang begini, apa gunanya lagi saya berbicara dengan kamu? Terus. Lanjut. Banyak yang harus kukatakan Ya. dan kuhakimi tentang kamu. Ya. Tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar padanya, itu yang kukatakan kepada dia. Saudara lihat, jadi waktu Yesus ada, mereka seolah-olah tidak peduli dengan Yesus. Tapi Yesus mau pergi, baru mereka peduli. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Dia tidak mau cari Tuhan ketika Tuhan ada, ketika Tuhan datang, ketika Tuhan melawat dia. Saudara, ada begitu banyak orang yang menyia-nyiakan. Dia berpikir bahwa masih panjang, masih lama. Sehingga kadang kalau lonceng gereja bunyi, dia bukan bangun untuk siap datang gereja. Bapak Wakil Ketua, jam berapa ibadah di tempat ini? Jam 8. Waktu lonceng gereja bunyi yang pertama, jam berapa Bapak? Jam 6 bunyi. Saudara, begitu lonceng pertama bunyi, dia bilang, hai baru lonceng pertama. Ya saudara, lonceng pertama jadi dia langsung angkat selimut, dia tutup tambah lagi. Apalagi dingin begini ini. Ya saudara, lonceng kedua bunyi. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena dingin minta maaf, orang biasanya suka ke kamar kecil atau ke WC. Dia pi WC raba kena air lagi, dingin mau mati. Dia bilang, hai baru lonceng kedua. Dia pi masuk lagi, saudara terkasih. Kalau tidak dia mulai menyala api, dia duduk panggang-panggang dulu, saudara. Ya, terakhir lonceng ketiga bunyi, dia bilang, biar minggu depan baru kita pergi. Ada di sini kok. Bilang, jangan lupa
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda sedang menyia-nyiakan kesempatan. Apakah Anda bisa pastikan bahwa minggu depan Anda masih dengar lonceng gereja? Saudara bisa pastikan? Atau ada yang mungkin sudah dapat telepon dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, Yublina, ini minggu lu tidak datang tidak apa-apa. Karena minggu depan masih ada lonceng untuk lu. Itu belum tentu, saudara. Karena tidak ada pernah telepon dari sorga yang bilang, kamu masih punya kesempatan 10 tahun. Kamu masih punya kesempatan 20 tahun. Kamu masih punya kesempatan 1 minggu. Tidak ada. Saudara, hidup ini adalah misteri. Hidup ini rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kesempatan di dunia ini berakhir. Karena itu dengar baik-baik. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan saudara ada, cari Tuhan. Jangan lupa itu. Amin. Amin. Sebagian lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau lonceng gereja bunyi, dong angkat busur dan anak panah. Dong hilang. Dong bilang rusa. Ya saudara. Kesempatan tidak bisa datang 2-3 kali. Kalau saudara menyia-nyiakan kesempatan, ada saat di mana kesempatan itu akan hilang. Karena itu malam ini saya mau beri pesan ini. Jangan mati di dalam dosa. Kalau kau hidup di dalam kasih karunia Allah, kau akan cari Tuhan terus menerus. Karena orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, dia tidak bisa jauh dari Tuhan Sang Penciptanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu orang-orang Kristen yang tidak cari Tuhan, mereka sedang hidup di dalam dosa. Orang-orang Kristen yang tidak peduli Tuhan, mereka sedang hidup di dalam dosa. Karena jelas perintah Tuhan adalah carilah Tuhan. Lihat ayat ini ya. Kitab Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 dan sampai dengan ayat yang ke-6. Perhatikan. Kitab Amos pasal yang ke-5, ayat 4 sampai ayat 6. Jadi saudara, cari Tuhan itu bukan perintah manusia, itu perintah Tuhan Allah. Jadi memang Tuhan yang suruh cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi banyak orang tidak peduli untuk mencari Tuhan. Baca Amos 5 ayat 4 mulai. Silakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Sekarang saya tanya, kalau begitu orang tidak cari Tuhan, dia hidup atau dia mati? Bilang samping kira, saudara. Jadi kalau saudara tidak cari Tuhan, saudara mati loh. Mati. Karena kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita ini sudah mati lama. Mati di mana? Mati dalam dosamu. Makanya ayat itu berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bukan 1 kali, 2 kali. Ayat 6. Langsung ayat 6. Saudara lihat. Ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Terus. Supaya jangan dia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Ya, terus. Yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi dia. Saudara lihat. Jadi cari Tuhan itu kita akan hidup. Jadi mana mungkin saudara, orang-orang yang sudah diberi kasih karunia oleh Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, lalu dia tidak cari Tuhan. Itu kan orang-orang masih mati, saudara. Sebab tanpa kasih karunia kita mati. Tanpa kasih karunia kita mati dalam dosa. Tetapi kasih karunia itu menghidupkan kita. Kasih karunia itu membangkitkan kita. Sehingga orang yang hidup dalam kasih karunia, pasti dia cari Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Senggol samping kiri kanan. Senggol dong. Ya. Bilang sama dia, cari Tuhan. Amin. Bilang sekali lagi, cari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus.
Ini Tuhan izinkan kita semua yang hadir pada malam hari ini, saudara, untuk kita jangan lupa ini kebenaran. Ya. Sebab Tuhan tidak mau kamu mati di dalam dosa. Saya mau beri pesan, apalagi yang sudah tua-tua. Ya, saudara, itu sudah dekat-dekat. Meskipun tidak ada yang kasih tahu bilang mati itu tua dulu. Ya. Itu tidak berarti juga bahwa saya bilang yang muda tak usah datang cari Tuhan dulu, soalnya lu pun napas masih panjang. Tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua ini kadang ada orang yang sekali lagi masih muda-muda juga mati. Satu hari saudara terkasih dalam Tuhan, ada seorang bapak-bapak bangun pagi-pagi. Ya saudara, dia begitu keluar dari pintu rumah, tiba-tiba ada satu benda jatuh dari langit, saudara. Benda itu langsung tapa di depan kepala, langsung dia jatuh dan putus napas. Saudara, siapa yang tahu itu benda apa datang dari langit? Saudara, punya cek, ternyata benda yang jatuh kena depan kepala itu adalah kura-kura. Saudara, loh kok bisa kura-kura jatuh dari langit? Kura-kura apa yang hidup di langit? Ternyata saudara, ada burung yang pergi ambil kura-kura di laut, saudara. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, itu kura-kura karena berat, ini burung tidak kuat untuk tahan di patok, ya saudaraku. Begitu dia terbang semakin jauh, dia semakin capek karena tidak bisa tahan. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, kura-kura lepas dari atas. Begitu lepas turun ini, yang bab tua pas keluar dari pintu rumah, itu yang tapa di kepala langsung putus napas memang. Saudara, siapa yang pernah kasih tahu bilang jangan keluar pagi-pagi, teh kura-kura yang mau jatuh dari langit? Tidak ada yang tahu. Saudara, hidup itu begitu misteri. Saudara, ada orang yang jalan sehat-sehat, tiba-tiba dia baru turun dari kamai fui pi Kalabahi. Sampai Kalabahi, dia mata lihat tak salah, motor datang, pak, mati. Tiba-tiba kita dengar ambulans masuk kamai fui. Siapa yang mati? Kita punya cek. Tadi dia baru turun pi Kalabahi. Saudara, tahu-tahu dia pulang, dia bukan bawa sayur, dia bukan bawa ikan, dia bukan bawa gula. Ternyata jenazah yang pulang. Hidup ini sementara. Amin. Amin. Bilang lagi samping kiri kanan, jangan mati di dalam dosa. Malam ini Tuhan kasih kesempatan saudara. Orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia pasti cari Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia tidak pernah, saudaraku, tidak mencari Allah. Karena dia tahu tanpa Allah tidak ada kehidupan. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Tanpa Tuhan tidak ada kehidupan. Makanya saudara, orang itu pasti setia mencari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kitab Mazmur 90 ayat 10 mengatakan begini. Ya, umur kita ini kalau kita kuat itu 70. Ya, naik pi 80 tahun. Ya, tetapi kalau sudah 80 tahun, saudara terkasih dalam Tuhan, coba ceklah. Ya, orang umur 80 tahun itu gigi kalau masih ada itu juga beberapa saja. Orang kalau umur 80 tahun, saudara terkasih dalam Tuhan, kekuatannya tidak seberapa dengan umur 30, umur 20, tidak seberapa. Karena itu tidak ada orang yang umur 70, 80, apalagi sudah masuk 90. Dia bangun pagi-pagi lalu dia bilang, ini hari saya mau lari sampai Kalabahi. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu belum sampai Kalabahi, cuman di sebelah itu mangkali di Bagalbui situ kita turun ke pikul dia pulang. Kenapa? Karena usia semakin lanjut, kekuatan kita semakin terbatas. Usia semakin lanjut, saudara terkasih dalam Tuhan, semua yang ada pada tubuh kita ini akan semakin menurun. Tidak ada yang saudaraku bertahan. Kenapa? Karena kita sedang menuju kepada titik akhir yang namanya kematian. Kita sedang saudaraku menuju kepada titik kesudahan hidup. Makanya tidak ada orang umur panjang tambah kuat. Tidak ada. Itu akan bertentangan dengan ini ayat. Baca Mazmur 90 ayat 10. Silakan. 90-10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kebanggaannya itu kesukaran dan
Penderitaan. Itu dia punya kebanggaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kesukaran dan penderitaan. Makanya kalau Tuhan masih izinkan Anda dan saya ada di usia 20, 30, 40. Itu luar biasa. Usia-usia emas, saudara. Ya. Tapi ada banyak orang dalam usia-usia itu dia tidak cari Tuhan. Dalam usia-usia itu dia justru beri hidupnya kepada dunia. Beri kekuatan kepada dunia. Dia tidak cari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nanti dia sudah tua. Baru dia mulai datang. Ya. Hai mari kita buka persekutuan doa. Hai gigi ompong semua baru persekutuan doa. Saudara bayangkan kalau sudah gigi ompong semua baru persekutuan doa ya. Itu menyanyi lagu tidak jelas lagi. Ya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Ya. Dia karena gigi seompong semua. Dalam Tuhan kita bersaudara. Susah jelas lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Menyanyi beberapa menit kemudian suloyo, capek. Ya karena memang sudah tua. Mau bilang apa? Dulu dia muda, dia tidak ada di gereja. Dia tidak ada di persekutuan doa. Ada di mana? Ada di tempat-tempat lain, saudara. Ya, coba lihat ini ayat. Yesaya pasal 31 ayat 1. Perhatikan ini ayat ya. Ya, saudara. Waktu dia masih kuat dia pergi cari Mesir. Waktu dia masih kuat dia pergi cari saudara hal-hal duniawi. Ya saudara dia tidak cari Tuhan. Nanti suloyo-loyo baru dia cari Tuhan. Kasihan. Ini orang begini nih. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kasihan sekali. Silakan baca. Yesaya 31 ayat yang pertama. Yesaya 31 ayat 1. Kalau orang-orang yang pergi ke Mesir minta perkebunan. Ya saudara lihat. Banyak orang pergi ke Mesir. Terus lanjut. Yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada. Mengandalkan kuda-kuda. Kuda-kuda itu simbol kekuatan. Jadi banyak orang kalau saudaraku dia masih kuat itu dia andalkan dia punya kekuatan. Mesir itu gambaran daripada sesuatu yang megah, kekayaan, saudara. Ada banyak orang kalau lagi kaya, lagi diberkati, dia tidak cari Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Lagi kuat, dia tidak cari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nanti tinggal sisa-sisa. Ya, saya pakai kalimat itu, sisa-sisa. Baru dia cari Tuhan. Dengar baik-baik anak-anak muda. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan engkau hidup sekarang. Di usia muda. Berikan hidup saudara. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Beri hidup saudara untuk Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Saya bilang, saudara beruntung kalau masih usia tua, Tuhan kasih kesempatan masih kembali. Meskipun tadi nyanyi tidak betul lagi. Tapi masih beruntung, masih ada kesempatan, saudara. Ya. Tapi kalau seandainya Tuhan tidak bawa kita sampai di usia 80 tahun. Tuhan tidak bawa kita sampai usia di 90 tahun. Kita mati lebih sedu, mati muda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang akan terjadi? Saudara mati dalam dosa. Karena itu malam ini saudara, saya ulang ini kalimat. Cari Tuhan selagi Tuhan berkenan untuk ditemui. Amin. Amin. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini. Amos 8 ayat yang ke-12. Kitab Amos pasal 8 ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Ya. Amos 8 ayat 12. Silakan. Amos pasal 8 ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dong akan mengembara dari laut ke laut. Terus. Dan menjelajah dari utara ke timur. Menjelajah dari utara ke timur. Terus. Untuk mencari firman Tuhan. Untuk cari firman Tuhan. Terus. Tetapi tidak mendapat. Tidak dapat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang-orang yang nanti baru kaget. Ya saudara. Masa di mana Tuhan tidak lagi beri perkenanan untuk orang menemukan dia. Ya saudara. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 mengatakan. Ada saat di mana Tuhan tidak berkenan ditemui. Ya. Ada saat-saat itu Anda akan cari Tuhan tapi Anda tidak dapat.
Saudara yang terkasih. Beruntung saudara yang di sini. Saya kemarin singgah di sini. Saudara sebelum turun ke Arus Bui, duduk di rumah gudang situ, saya tanya bapak-bapak, itu hari Covid di sini masih ibadat? Ibadat, wih luar biasa. Di Kupang sana, di Jawa, saudara, di kota-kota besar, mungkin di Kalabahi juga, saudara, gereja tidak diizinkan untuk dibuka. Kita tidak bisa duduk baku rapat begini, tidak bisa. Orang hanya ibadat di rumah-rumah, saudara. Orang hanya bisa ibadat bertemu lewat handphone. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat itu, kita tidak pernah mimpi dulu bahwa akan datang masa di mana orang tidak bisa beribadah. Orang tidak pernah pikir itu, saudara. Tetapi itu masa datang pada tahun 2019, 2020 sampai 2022 ya. Saudara, orang tidak bisa beribadah. Nah, itu baru COVID-19. Ada masa yang akan datang di mana betul-betul sama sekali Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Saudara lihat, saudara terkasih dalam Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Perhatikan. Yesaya 55, 6. Yesaya 55 ayat 6. Ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Terus. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada saat di mana Tuhan tidak mau ditemui, saudara. Makanya kalau Tuhan masih kasih kesempatan, saya ulang, lonceng gereja masih bunyi, masih ada warta mimbar, ya saudara yang mengatakan, ingat, ada ibadah kaum bapak, ibadah kaum wanita gemit, ibadah pemuda gemit. Saudara, jangan pernah Anda dan saya tutup telinga lalu pura-pura tidak tahu ada ibadah persekutuan doa di sekitar saudara. Jangan pernah tutup telinga, saudara, sebab semua tempat-tempat kebaktian itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Alkitab beri catatan dengan jelas, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu saudara, pasang telinga baik-baik, supaya kalau saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk datang cari Dia, segera respon, segera bawa diri saudara, segera datang kepada Tuhan. Karena dengan demikian Anda akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan kalau Allah panggil Anda pulang, Anda tidak mati di dalam dosa, tapi Anda mati di dalam Dia yang memberikan kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Senggol kiri kanan bilang, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat, itu masa yang akan Tuhan izinkan kita lewati. Jangan sampai nanti baru kita cari. Dan saya kasih kesaksian kepada saudara, waktu COVID-19 itu kejadian banyak di Kupang. Orang yang tidak tahu gereja juga baru sadar. Saudara, nah, orang Kupang tahu. Malah dong yang protes paling banyak. Dia bilang, hai baru COVID saja kok kita takut, kita tidak pergi gereja. Padahal selama tidak ada COVID, dia pun muka hidung kita tidak pernah lihat di gereja. Saudara. Tapi giliran COVID, orang semua yang pergi gereja biasa tidak pergi gereja, dia yang foe. Saudara, itu sebenarnya dia sedang menunjukkan dia menyesal. Kenapa dulu saya tidak pergi gereja? Saudara yang terkasih dalam Tuhan dan saudara, di Akamai Fui tidak tahu, tapi saya cerita. Atau mungkin saudara baca berita, mungkin saudara dengar lewat Facebook apa. Saudara tahu, tiap hari di kota Kupang, ya, tidak usah ngomong di Jawa, orang meninggal, kita hanya dengar ambulans bunyi, ambulans bunyi, ambulans bunyi. Sebentar tetangga mati, saudara. Orang mati tiap hari, bukan 1-2 orang. Tidak ada mete kematian. Mati kubur, sama kayak binatang mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada kesempatan untuk bertemu Tuhan lagi. Beruntung kalau yang mati itu setia gereja. Tapi kalau yang mati itu pamokol, maka saudara bayangkan 1 hari neraka tampung berapa banyak orang.
Karena waktu itu tidak ada kebaktian. Bukan 1-2 hari, saya ulang. Sekian tahun. Hampir 3 tahun. Dan mati tidak berhenti. Terus menerus. Sampai 2002 akhir ini baru mulai sedikit-sedikit. Satu hari ratusan orang meninggal. Saudara, itu baru cuma di Kupang. Belum di Jakarta. Belum di Surabaya. Belum di negara-negara lain. Karena COVID melanda seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia. Saudara, ada begitu banyak orang yang tidak mendapat kesempatan untuk menemukan Tuhan. Karena itu saudara dengar baik-baik. Jemaat Tuhan Ebenezer Kamaifui. Ini gereja dibuat untuk saudara datang berjumpa dengan Tuhan. Jangan pernah ada yang tidak hadir, saudara. Berilah hidup saudara kepada Tuhan. Sebab saudara sudah dihidupkan oleh Tuhan. Tuhan sudah membangkitkan saudara dan saya. Beri hidup saudara untuk Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan mati di dalam dosa kita. Tapi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, saya ulang, mati hari ini, mati besok, sama saja. Karena orang yang mati di dalam Tuhan, dia pasti ada bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan yang kekal. Amin. Senggol sampai kiri kanan. Bilang, jangan terlambat. Bilang, jangan terlambat. Jangan desu putus napas baru kita menyanyi lagu. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Indahkanlah. Bisa sampai situ tuh dong rem. Masih nangis tak? Lap air mata. Ratap serta tangisku. Saudara, bawalah. Lanjut kalimat selanjutnya ya saudara. Itu dong ganti bukan daku ya. Yang mati itu seandainya Domingus dong bilang, bawalah Minggus ke Sion. Di sini biasa begitu kok. Hah? Tidak. Oh, dempung lagu lain. Pokoknya orang mati pun apa itu kamu sebut di dalam itu lagu. Saudara terkasih, lu mau menyanyi model apapun, Minggus pun waktu selesai. Kalau Minggus setiap minggu ada di Paklaru, maka Minggus di neraka. Dengar baik-baik. Kalau Minggus setiap minggu ada buru rusa, maka Minggus di neraka. Kalau Minggus hari Minggu turun kalabai, dijual kemiri, maka Minggus di neraka. Amin. Kenapa? Ya karena Minggus mati dalam dosa. Karena Yesus tidak ikut buru lu dengan rusa sama-sama. Meskipun waktu buru itu dia menyanyi seperti rusa rindu, tetap tidak bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetap tidak bisa. Itu lagu bukan menyanyi di Padang sana, menyanyi di gereja. Saudara terkasih dalam Tuhan, kesempatan hanya ada masih hidup. Sebagian lagi orang semati baru dia bawa Alkitab di peti jenazah, baru sambil menangis. Mama. Mau titip apa ke mama? Sudah mama, bapak titip ame ini Alkitab. Bisa sampai sana nak baca. Yang depu mata terang saja tidak baca, apalagi yang disuruh tutup mata ini. Saudara, mata terang sesuai baca Alkitab, apalagi suruh tutup mata.
Atau ada orang mati yang dia mata begini? Ada. Kalau ada pun kita berusaha supaya dia mata tutup. Ya, terang. Kayaknya dia masih tunggu dia anak dikalabahin. Ya sudah. Anak kalabahi sudah datang, mata tetap terbuka. Tahu anak di mana lagi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan di dunia orang mati tidak ada. Ingat baik-baik. Ya. Separuh yang lain titip baju putih, celana hitam, dia bilang, "Pina, kamu perjamuan di sana." Siapa yang pimpin perjamuan? Pertanyaannya, siapa yang pimpin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada. Makanya cari Tuhan waktu Anda dan saya masih hidup ini. Cari Tuhan waktu masih bernapas. Cari Tuhan waktu mata masih bisa terbuka. Cari Tuhan waktu masih ada kekuatan. Cari Tuhan waktu saudara dan saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Cari memang. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kalau lu sudah peti, kasih tahu dia, semua sudah berakhir. Amin. Makanya jangan berdoa orang mati. Ada orang pi melayat, itu dia bukan saudaraku melayat. Dia pi sampai peti jenazah, dia berdiri lama-lama. Padahal dia juga tidak tahu berdoa. Tahu dia bikin apa di situ? Anda mau berdoa tikam lutut, puasa 40 hari 40 malam, tidak guna. Orang mati tidak bisa pindah dari neraka ke sorga, dari sorga tidak bisa pindah ke neraka. Dengar baik-baik. Amin. Saudara baca ayat di mana yang mengatakan bahwa dari neraka bisa pindah ke sorga, dari sorga pindah ke neraka? Tidak ada ayat. Saudara, makanya ini hidup itu kesempatan. Hidup itu cari Tuhan, itu cari sekarang. Tapi ada banyak orang tidak pikir itu. Ya saudara, ada banyak orang ini tidak pikir bahwa suatu saat dia akan seperti itu. Seperti jenazah yang terbaring di peti jenazah, dia tidak pikir. Makanya Tuhan kasih dia kekuatan dari sesuatu, dia tidak mau pakai untuk cari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah itu yang sayang sekali. Makanya kita kadang-kadang menangis, ini kita menangis, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita menangis itu karena kesedihan yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Maksud saya apa? Saya kalau menangis, saudara terkasih dalam orang meninggal, saya menangis karena kasihan. Dia tidak dapat kesempatan sebenarnya untuk berubah, bertobat, cari Tuhan. Sedih Tuhan. Satu berangkat neraka. Kalau orang itu setia, ya kita sedih karena perpisahan. Tapi kita bersyukur suatu saat kita akan ketemu kembali. Ya toh? Ada lagu yang bilang toh, kalau sangkakala ala bunyi, saudara yang terkasih, kita akan ketemu kembali. Alkitab juga bilang, kalau saudara sama-sama cinta Tuhan, suami istri cinta Tuhan, anak cinta Tuhan, orang tua cinta Tuhan, semua kita mau mati kapan tidak masalah, perpisahan sebentar. Karena suatu saat kita akan ikut dia, kita akan sama-sama berjumpa dengan dia. Tapi kalau satu cinta Tuhan, satu tidak cinta Tuhan, suami cinta Tuhan, istri tidak cinta Tuhan, jangan harap Anda ketemu. Karena pasti yang satu di neraka, yang satu di sorga. Bilang samping kiri kanan, mau terpisah? Ya, mau? Saudara mau lihat itu Lukas 16 ayat 19 itu. Lazarus dengan orang kaya kan hidup sama-sama di dunia, sama-sama. Tapi begitu mati, satu di lain tempat, satu di lain tempat. Orang kaya boleh berteriak, "Lazarus, tolong beta dulu.
Tolong kasih basah lu pun jari sedikit kau datang. Kestetes beta pu mulut. Beta di sini menderita sengsara. Ayat Alkitab berkata apa? Di antara kita ada jurang yang dalam yang memisahkan. Tidak bisa jalan-jalan pi ketemu, tidak bisa. Makanya saudara, kalau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Cinta jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Saudara terkasih, itu orang-orang yang tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Amin. Tadi kita nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan ya? Atau siapa yang menyanyi? Oh, vokal guru. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani. Kesempatan untuk cari Tuhan. Kesempatan. Makanya ayat itu Abraham bilang begini, saudara, dalam Injil Lukas pasal 16 itu. Abraham bilang begini, di situ tuh ada nabi-nabi. Di situ ada kitab nabi-nabi, saudara. Maksudnya apa? Saya kasih tahu lebih jelas. Di situ ada gereja. Di situ ada persekutuan doa. Di situ ada KKR. Di situ ada KPI. Di situ ada IP sekarang. Orang pakai istilah-istilah itu. Tapi ada banyak orang tidak peduli. Dia tutup telinga rapat-rapat. Saudara, ingat hidup ini sementara. Ada amin? Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cari Tuhan. Cari Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, cari Tuhan. Bilang samping kiri kanan, cari Tuhan. Ya. Tukang mabok separuh juga dia punya peti jenazah juga itu pakai perjamuan kudus. Hai. Padahal selama dia hidup dia tidak pernah ikut perjamuan di gereja. Tapi dia mati itu dong, cari peti yang ada. Ya, ingat kamu pikalabain yang ada perjamuan itu yang kamu beli. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya contoh gereja. Saya ulang, saudara, mau petimu perjamuan kudus kah? Mau yang pimpin itu pendeta kah? Waktu Anda dikuburkan, kalau hidup di dalam dosa, mati di dalam dosa, maka neraka siap terima saudara. Bilang samping kiri kanan, ngeri. Haleluya. Siapa yang mau mati dalam dosa, angkat tangannya. Tidak ada toh? Tidak mau toh? Semua yang mau mati di dalam Kristus, angkat tangannya. Yang mau mati dalam Kristus. Tidak ada? Semua turun tangan. Saudara, yang masih mau tinggal di dunia selamanya, angkat tangan. Dunia ini kan penuh kesukaran. Kenapa orang tidak mau, saudaraku, tinggalkan dunia dan pergi ke sorga yang nikmat selamanya? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya selalu bilang di sorga tidak ada lagi yang bilang beras habis. Di sorga tidak ada lagi yang bilang ada tangisan air mata. Tidak ada. Di sorga tidak ada lagi, saudara terkasih dalam Tuhan, bilang sakit lutut, sakit pinggang, mah kambuh. Tidak ada lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi sekarang saya tanya, siapa yang hari ini mau ke sorga, boleh angkat tangannya? Yang mau ke sorga cepat, tidak mau lama-lama ke sorga, angkat tangan. Tidak mau, dong masih suka yang sakit-sakit ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya kalau ditanya mau ke sorga, saya minta ke sorga lebih cepat. Saudara. Iya. Bikin apa yang tiap hari susah banget begini. Ya sudah. Apalagi di Kamaifu yang dingin begini, saya lebih cepat kepengen ke sorga. Ya saudara. Baru 2 hari saja saya di Kamaifu ini sudah terkasih dalam Tuhan. Rasanya itu tidak nyaman. Ya, sudah kenapa? Karena saya alergi dingin toh. Saya alergi dingin. Tadi pagi saya tes sok jagoan. Padahal mandi jam 9 lewat, hampir jam 10. Tapi habis itu sudah terkasih dalam Tuhan, saya langsung parah memang. Bersin tidak tahu habis-habis. Saudara terkasih, itu kenapa? Karena di dunia di mana saja ada saja dia punya keluh kesah. Tapi di sorga
tidak ada tangis, tidak ada dingin, tidak ada panggang api, tidak ada. Di sorga sukacita, nyaman selama-lamanya. Amin. Saya rindu bertemu dengan Yesus. Amin. Jadi kalau ada orang yang belum mau mati, itu sebenarnya dia pun tanggungan di dunia mesti terlalu banyak. Saudara terkasih, ingat baik-baik. Tapi kalau Tuhan masih kasih saudara napas hidup, bukan karena saudara cinta dunia, tapi karena saudara masih diberi untuk kesempatan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena itu Paulus pernah berkata begini dalam suratan Filipi, pasal yang kedua. Saudara terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat ini ya. Pasal 1 ayat yang ke-21 mulai. Perhatikan teks ya. Filipi 1 ayat 21. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Terus. Dan mati adalah keuntungan. Mati adalah apa? Kalau hidup itu apa? Kristus. Bukan hidupku mabok. Mati rugi. Sekalipun waktu lu mati, orang kirim baliho dengan tulisan ayat. Filipi 1 ayat 21. Hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Saya kalau pergi melayat saya suka tanya, yang mati ini nih, betul dia rajin gereja kok? Soalnya semua ayat, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Lalu itu ayat lagi tadi yang kita baca. Ada lagi orang yang pakai ayat Wahyu pasal yang keberapa itu? Ya, dia telah berhenti dari jerih payahnya. Ya, pokoknya ayat itu keren-keren semua. Padahal selama hidup paklaru, selama hidup buru rusa, tidak pernah gereja. Selama hidup hanya cari kemiri, tidak pernah ada di muka hidup kita tidak pernah lihat di gereja. Tapi ayat Alkitab semua yang dipakai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baru pendeta datang khotbah, kepala desa kasih sambutan, kepala desa bilang, mari kita lihat kepada almarhum. Selama masa hidupnya, dia telah memberikan contoh dan teladan. Contoh dan teladan apa? Saudara, orang itu contoh dan teladan itu kecuali dia rajin ibadah. Dia di tengah masyarakat dia dikenal baik. Meskipun kadang-kadang dia bikin kerusuhan, tetapi dia orang baik. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tak retak. Weh, kepala desa bertobat. Itu kata-kata penghiburan yang membawa orang kepada kebinasaan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Seolah-olah kita mau angkat dia pun baik, dia pun jahat, semua hilang. Saudara, makanya di satu daerah di Kalimantan, saudara, itu daerah terlalu jujur. Ya. Orang kalau meninggal di daerah itu, kalau dia tukang curi, ya, maka di dia pun kuburan itu dong pasang itu kambing pun tanduk. Kalau ada kambing punya tanduk di saudara di kuburan orang itu tanda bahwa dia selama hidup itu dia tukang curi dan berontak. Makanya dipasang tanduk kambing. Kalau itu orang saudara terkasih tukang tipu, maka saudara terkasih dalam Tuhan dong gambar ular di dia punya kuburan. Supaya begitu orang lihat, oh ini hidup memang tukang tipu orang. Saudara. Ya. Jadi seandainya itu ada di NTT, kalau dia tukang mabok, ya saudara, dia tuh seharusnya taruh botol sopi dan moke di situ. Baru tulis itu, moke bakar menyala. Itu baru pas. Sebaliknya kalau orang itu setia ibadah, setia gereja, di itu tampak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka orang taruh gambar salib, kalau sonde gambar Tuhan Yesus, kalau tidak gambar Alkitab, itu tanda bahwa dia memang selama hidup, dia orang yang setia beribadah. Saudara ini jujur.
Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya ingatlah baik-baik, kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup, saya ulang, cari siapa? Cari siapa? Cari siapa? Cari siapa? Bilang samping kiri kanan, senggol dong. Cari Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan malas. Bilang samping kiri kanan, di gereja cuma 2 jam. Masih sisa 22 jam. Loh, 1 hari berapa jam? 24. Gereja cuma berapa jam? Itu juga kalau yang khotbah panjang, saudara. Tapi yang khotbah 15 menit, 1 jam setengah. Karena warta jemaat, lelang, tambah di dalam lagi. Tidak lama. Waktu lebih lama untuk kita punya. Tuhan hanya minta 2 jam. Tuhan hanya minta 1 jam setengah. Tapi ada banyak orang Kristen tidak mau kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini, sekali lagi saya mau ingatkan ini kebenaran. Jangan pernah tidak beri hidup saudara kepada Tuhan. Karena kematian itu pasti. Dan jangan sampai kita mati dalam dosa. Pastikan kalau Tuhan panggil kita, kita betul-betul ada di dalam Dia. Seperti Rasul Paulus katakan tadi. Amin. Ayat 22, Filipi 1. Lihat ayat itu. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, jika kalau kita masih hidup, seperti tadi saya tanya, siapa yang mau ke surga lebih dulu? Tidak ada yang mau. Jadi kalau saudara masih mau hidup di dunia ini, apa yang saudara harus lakukan? Teks. itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu artinya bekerja memberi buah. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bukan hidup lama bikin susah orang banyak. Hidup memberi buah. Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup justru jadi berkat. Ya, melayani Tuhan. Kemarin di Arus Bui, saya konseling seorang bapak, ya doakan. Dia bilang begini, Bapak, dulu saya ini juga tim penginjilan. Lalu saya tanya, sekarang? Saudara, ada banyak orang cuma nostalgia dulu. Dulu saya ini, dulu saya ini. Pokoknya gereja belum saya, dulu. Tuhan tidak tanya dulu, sekarang Pak. Sekarang apa yang kamu buat? Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya tidak pilih lagi. Habis saya pun usul dong tidak terima. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada orang Kristen suka begitu ya. Saya tidak pergi gereja lagi. Saya tidak mau jadi majelis, saya tidak mau jadi diaken. Habis kita usul dong tolak terus nah. Biar saja. Ya kecuali di gereja itu hanya ada rusa-rusa. Maka usulmu diterima terus karena rusa tidak bisa ngomong. Tapi kalau manusia ya pasti ada tolak, ada terima. Saudara, tapi ada banyak orang tidak mau tahu. Saudara, dia kasih salah Tuhan waktu dia usul tidak diterima. Saudara terkasih, itu bukan solusi. Hidup itu pasti ada, saudara yang terkasih, orang terima kita, ada orang tidak terima kita. Itu barang biasa. Tapi jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu tetap Dia segalanya. Apa urusannya saudaraku? Pendapatmu tidak diterima dengan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Amin. Ada orang bakal lain. Dan dia pun saudara terkasih, dia tidak mau pergi gereja. Selagi Okto masih jadi majelis, beta sone akan pergi gereja. Saudara, memangnya Okto Tuhan Allah? Cari Tuhan, bukan cari Okto. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Beta pokoknya akan pergi gereja. Okto pemuka kalau beta lihat itu, aduh. Sana mungkin beta pergi gereja kan betanya lihat atas, beta mesti lihat dia. Apalagi dia yang tiap minggu baca warta gereja.
daripada beta bikin dosa di gereja, lebih baik beta sonepi. Lu pikir di rumah aja lu tidak bikin dosa, lebih dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan cari aman lalu menghindar dari Tuhan. Saudara, jangan lihat kelemahan orang lalu itu Anda jadikan sebagai senjata untuk tidak datang kepada Tuhan. Alkitab ajarkan kita untuk melepaskan pengampunan. Alkitab ajarkan kita untuk saudara mengasihi seorang terhadap yang lain. Karena itu saudara, belajar itu kebenaran, cinta itu kebenaran, supaya saudara tidak terganggu dengan Tuhan. Hidupmu fokus kepada Tuhan, tetap kepada Tuhan, cari Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan mati dalam dosa. Saudara. Nah. Itu penting. Yang kedua, saudara. Orang bisa mati di dalam dosa. Satu, kalau dia tidak cari Tuhan. Dua, perhatikan ini ayat. Saudara lihat ayat yang ke-24. Silakan. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena Yohanes 8. Filipi kita suka setinggal, so habis. Yohanes 8 23 24, 2 ayat lah. 23 24. Lalu ia berkata kepada mereka, Iya. kamu berasal dari bawah, Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. aku dari atas. Terus. Kamu dari dunia ini, Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia. aku bukan dari dunia ini. Ayat 24. Karena kamu berasal dari dunia ini, maksudnya itu ya. Karena kamu berasal dari dunia ini, karena itu apa? Tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa. Kamu akan mati dalam dosamu. Sampai situ. Jadi saudara, orang akan mati dalam dosa kalau dia tetap berasal dari dunia ini. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita masih berasal dari dunia ini, maka kita tidak mungkin bisa mengalami hidup yang kekal. Nah, sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini supaya pilih saudara dan saya untuk keluar dari dunia ini. Ada amin? Lihat ayatnya, Yohanes 15 ayat yang ke-19. Jadi Yesus datang untuk pilih kita supaya kita tidak boleh lagi hidup sebagai orang-orang dunia. Yohanes 15 ayat 19. Silakan. Yohanes 15 ayat Ya. 19. Sekiranya kamu dari dunia, Ya. tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Sekiranya kalau kita dari dunia ini, Yesus bilang, maka dunia akan mengasihi kita. Terus? Tetapi karena kamu bukan dari dunia, Terus? melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Karena Tuhan sudah pilih kita dari dunia. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, Tuhan sudah pilih kamu dari dunia. Tapi ada banyak orang, saudaraku, dia masih cinta dunia. Padahal Tuhan sudah pilih dia dari dunia. Kalau saudara cinta dunia, saudara mati di dalam dunia, dalam dosa, saudaraku. Orang yang cinta dunia itu dia tetap hidup di dalam dosa. Jadi kalau cinta dunia, maka hidup di dalam dosa, mati di dalam dosa. Makanya Tuhan tidak mau, dia pilih kita dari dunia. Dia pisahkan kita dari dunia supaya kita menjadi miliknya, warga kerajaannya. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 20. Saudara, di sana dikatakan begini, kewargaan kita bukan di dunia ini, tapi kewargaan kita di sorga. Dari situlah kita menantikan Dia. Jadi saudara ingat, Tuhan sudah pisahkan kita dari dunia. Jangan lagi hidup sebagai warga dunia, hiduplah sebagai warga kerajaan Allah. Makanya Yesus waktu datang ke dalam dunia ini, saudara, dia bicara banyak tentang hal kerajaan sorga, hal kerajaan sorga, hal kerajaan sorga. Matius pasal 13 saja Yesus bicara berapa kali tentang hal kerajaan sorga. Kenapa?
Karena dia pilih kita keluar dari dunia supaya kita menjadi warga kerajaan Allah. Sejak kita masih tinggal di dalam dunia, sejak kita masih ada dalam dunia, tapi kita punya status, kita punya warga, bukan lagi warga dunia. Secara jasmani ya, KTP kita warga Indonesia, tetapi secara rohani identitas kita ada dalam kependudukan warga kerajaan Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Dan terkasih dalam Tuhan. Makanya Yesus itu waktu datang bicara terus soal hal kerajaan sorga. Dia bicara hal kerajaan sorga. Dia bicara hal kerajaan sorga. Supaya kita ini betul-betul hidup sebagai warga kerajaan sorga. Jangan bikin hidup sebagai warga kerajaan dunia. Saudara lihat ini ayat Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata jelas. Persahabatan dengan dunia itu menjadikan diri saudara musuh Allah. Makanya Allah tidak mau saudara dan saya bersahabat dengan dunia. Dia pilih kita keluar dari dunia supaya kita menjadi sahabat Allah, bukan sahabat dunia, bukan menjadi musuh Allah, tetapi menjadi teman Allah, karib dengan Allah, bergaul intim dengan Allah. 4 ayat 4 Yakobus. Silakan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Permusuhan dengan Allah. Terus. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia. Jadi barang siapa mau berteman dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dia jadikan dirinya musuh siapa? Musuh siapa? Bilang samping kiri kanan, jangan sama dengan dunia. Lihat ayat ini lagi, Roma 12 ayat yang kedua. Saudara, Tuhan tidak mau kita serupa dengan dunia, ya. Tuhan mau kita berbeda. Karena kita ini sudah dipilih dari dunia. Saudara, lihat ini, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah. Kita memang di dunia, hidup di dunia, tapi Tuhan suruh kita berubah. Berubah seperti apa? Seperti warga kerajaan sorga. Seperti warga kerajaan sorga itu seperti apa? Nanti saya akan bicara soal hal-hal kerajaan sorga dalam beberapa ayat nanti dalam Matius 13. Tapi saya cuma mau sampaikan soal berubah dari dunia ini menjadi warga kerajaan Allah, bukan lagi menjadi warga dunia. Sistem dunia yang saudaraku dibangun oleh setan, kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya. Kita harus ada dalam sistem Yesus, sistem kerajaan Allah. Itu yang kita harus hidup di dalamnya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, masih mau tinggal di dunia? Bilang sama dia, tapi kamu bukan warga dunia. Amin. Warga apa? Kerajaan sorga. Kita ini warga kerajaan Allah. Jadi kalau dunia bikin dia punya, kita jangan ikut. Kita harus bikin kita punya untuk kerajaan Allah. Karena kita ini warga kerajaan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Sekarang kita lihat warga kerajaan Allah itu seperti apa. Matius 13 ayat 24. Perhatikan. Matius 13 ayat 24. Ya. Matius 13 ayat 24. Ini yang pertama. Jadi Yesus bicara hal kerajaan sorga, saya ulang banyak kali, banyak, ya. Tapi saya mau bicara saja beberapa di antaranya dalam Matius pasal 13 ini. Ayat 24. Perhatikan teks itu. Ya, silakan. Matius 13 ayat 24. Ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Terus katanya hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik, terus di ladangnya, terus tetapi pada waktu semua orang tidur, terus datanglah musuhnya menaburkan benih di lalang. Datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang. Di antara gandum itu lalu pergi. Itu hal kerajaan sorga. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa maksud daripada teks ini?
Saudara, kalau kita membaca mulai dari Matius 13 ayat yang pertama, kita temukan bagaimana Yesus bicara tentang menabur benih, yaitu firman Allah. Jadi saudara, Yesus berbicara, waktu dia tabur benih firman Allah, setan pun tabur benih yang lain. Setan pun tabur benih kejahatan. Setan pun tabur terus di dunia ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ini adalah warga kerajaan Allah, maka seharusnya Yesus bilang, kamu itu siapkan hati yang baik, supaya benih yang baik itu yang ditaburkan di dalam hatimu. Jangan sampai ada benih lalang, benih jahat, benih setan yang juga ditaburkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Yesus kasih perumpamaan ada 4 jenis tanah. Tanah yang pertama, tanah di mana? Jemaat, tanah di mana? Waduh, di pinggir jalan. Matius 13 ya. Lalu tanah yang kedua itu tanah apa? Semak duri, batu-batu, boleh. Yang ketiga tanah apa? Ada 4. Semak duri atau batu. Tadi sudah pinggir jalan, batu-batu, sekarang semak duri. Yang keempat, tanah baik. Itu 4 tanah. 4 tanah itu menggambarkan hati kita. Kalau saudara warga kerajaan Allah, maka saudara harus ada di posisi yang keempat, tanah yang baik. Tanah yang baik, tanah yang terima kebenaran, tanah yang firman Tuhan itu ditaburkan di sana, dia bertumbuh, dia berbuah. Bukan tanah yang ada di pinggir jalan, bukan tanah batu-batu, bukan tanah semak duri, saudara. Orang Kristen yang adalah warga kerajaan Allah, dia menyiapkan hati hanya untuk benih kebenaran, tidak untuk benih yang lain. Firman Allah itu akan membuat dia bertumbuh di dalam Tuhan. Itu kalau orang Kristen yang sekali lagi adalah warga kerajaan sorga. Makanya orang Kristen warga kerajaan sorga senang dengan firman, senang dengar apa ajaran Alkitab, senang dengan ajaran Yesus. Itu warga kerajaan sorga. Amin. Amin. Tapi orang yang tidak menjadi warga kerajaan sorga, dia tidak senang dengan firman Tuhan. Dia senang apa? Duduk cerita yang tidak jelas di pinggir jalan. Betul. Tiba-tiba, jam 10 malam ini. Belum apa-apalah. Tambah lagi saudara. Sambil panggang api, duduk bercerita yang tidak jelas. Tapi coba dia di gereja. Saya tadi bilang 2 jam. Saudaraku, itu paling lama. Sedikit-sedikit batuk. Ya saudara. Baru baca ayat 1 Itu warga dunia. Iya. Karena orang dunia memang tidak suka dengar firman. Hanya orang-orang sorga yang suka dengar firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang dunia tidak akan suka dengar kebenaran. Karena ciri dunia itu jelas. Sukanya gosip, sukanya cerita dongeng, sukanya cerita tahyul, cerita silsilah yang tidak jelas. Lu pumbai dong, itu pumbai lagi. Sampai kita juga bingung, pumbai itu yang mana? Ya saudara, itu cerita itu yang terus. Saudara terkasih, bukan berarti silsilah itu salah. Itu juga baik. Tapi kalau cerita itu lebih banyak, saudaraku, dibandingkan dengan belajar Alkitab, dengar firman Tuhan, sayang sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan, Kristen yang begini tidak akan bertumbuh dan tidak mungkin masuk kerajaan sorga. Saya mau tanya, di sorga ada siapa? Di sorga ada siapa? Saya tanya, di sorga ada siapa, Pak Mama? Tidak, maksudnya pribadi siapa di sana? Ada siapa? Ada Yesus di sana. Sekarang saya tanya, Yesus itu siapa?
Tuhan. Terus apa lagi dia? Allah. Terus apa lagi dia? Sering disebut apa? Yesus itu Tuhan, Allah, penebus, penyelamat, penolong. Apa lagi selain itu? Yesus itu juru selamat. Betul. Apa lagi? Yesus itu Yesus itu Yesus itu apa? Kalau saudara tidak suka firman, berarti saudara suka Yesus? Saya tanya, saudara kalau tidak suka firman, saudara suka Yesus? Tidak mungkin. Jadi kalau saudara tidak suka firman, otomatis saudara tidak suka Yesus. Biarpun saudara menyanyi puku paka bilang, ku mau cinta Yesus selamanya, putar balik. Karena dengar firman lu sudah tahu. Omong kosong. Saudara terkasih dalam Tuhan, suka firman harus suka Yesus. Suka Yesus harus suka firman. Tidak bisa terpisah. Amin. Jadi kalau saudara tidak suka dengar firman, saya pastikan kamu tidak bisa ketemu Yesus. Karena Yesus adalah firman. Saudara. Iya. Begitu sampai sorga, lu lihat Yesus. Ih, kok firman di sini? Minta maaf, saya tidak suka firman. Yesus bilang, betul. Dari dulu juga saya sudah tahu jadi. Lu pindah. Ya toh? Saudara. Ya kalau engkau tidak suka firman, bagaimana mau ketemu firman itu? Seperti tadi saya bilang, saudara tidak suka dengan okto. Saudara lihat di muka, saudara tidak suka kan? Maka saudara tidak datang gereja. Bagaimana saudara bilang saudara cinta Yesus, tapi firmannya saudara tidak cintai? Tidak bisa. Karena firman dengan Yesus tidak bisa dipisahkan. Itu satu. Pribadi. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu yakin lu cinta Yesus? Ya saudara. Kalau saudara tidak cinta firman, saudara tidak cinta Yesus. Sekarang saya tanya, siapa yang di sini bisa baca? Tolong angkat tangan. Yang bisa baca, angkat tangan. Semua tidak bisa baca. Saya jadi bingung. Angkat tangan. Yang bisa baca, angkat tangan. Bisa baca. Banyak yang bisa turun. Saudara, saya tanya. Satu hari terlalu ini. 1 minggu saudara baca Alkitab berapa kali? Yang 1 kali, angkat tangan. 2 kali, angkat tangan. 3 kali, angkat tangan. 4 kali, angkat tangan. 5 angkat tangan. Sama sekali angkat tangan. Saudara ada di posisi mana ini? 1 tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 1 minggu 7 hari tidak semua. Lalu sama sekali juga tidak. Saudara, baru dia sakit menggigil, baru dia bilang, Ana. Iya Bapak, kenapa? Angkat Alkitab, kau taruh di Bapak pun samping kepala. Padahal waktu baca Alkitab itu tidak pernah. Tapi giliran sakit dia suruh anak taruh Alkitab di dia pun samping kepala. Dia pikir makanya Alkitab bisa kasih sembuh dia pun kepala sakit itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang lain tidak tahu baca Alkitab, peluk Alkitab nih minta ampun. Saudara, dia kalau datang gereja tuh dia pikul dari rumah tuh, dia rapat begini mati pun. Pokoknya dia sudah berhenti tuh lepas itu Alkitab biar menyanyi juga dia tetap. Suruh dia berdoa di depan Alkitab dia bawa naik semua. Tapi baca tidak pernah. Cinta firman bukan pakai gaya begitu. Cinta firman itu beri hatimu untuk firman Allah. Beri hatimu untuk terima kebenaran. Beri hatimu untuk cinta kebenaran. Itu orang yang cinta firman. Cinta Yesus. Itu warga kerajaan Allah. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya pernah KKR di daerah TTS sana. KKR di sana WL-nya sudah bilang, mari kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Kita tepuk tangan. Bab tua tidak mau lepas dari Alkitab. Dia peluk terus begini. Ya sudah.
Dia peluk rapat terus. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Hai, giliran kita khotbah, dia tidak buka depu Alkitab juga. Ini namanya bukan cinta firman. Orang cinta firman tekun baca Alkitab. Amin. Amin. Saudara, dengar baik-baik hari ini. Kalau engkau warga kerajaan Allah, bukan warga dunia, cintamu kepada kebenaran harus bertambah tiap hari. Amin. Saudara, lagu anak sekolah minggu yang bilang, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di mana lagi? Langkahku. Ada di mana lagi? Di hidupku. Itu warga kerajaan Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, ternyata kita masih warga dunia ini, mah. Tidak. Semua warga kerajaan Allah, amin. Jemaat Kamaifui adalah warga kerajaan Allah, amin. Bilang samping kiri kanan, senggol dong. Baca Alkitab. Dengar firman. Dengar firman. Amin. Ini hari saya khotbah sampai pagi nih. Saudara siap dengar? Haleluya. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara siap dengar, masa yang tidak siap bicara sampai pagi. Ya, saudara, puji Tuhan. Tapi saya lihat saudara mulai cinta firman Allah. Ada amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat ayat 31 dari Matius pasal 13. Masih tentang hal kerajaan sorga. Ayat 31. Silakan Matius pasal 13. Ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain. Terus. Kepada mereka. Terus. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Terus. Yang diambil dan ditaburkan orang. Yang diambil dan ditaburkan orang. Itu hal kerajaan sorga itu diibaratkan seperti biji sesawi. Silakan kita lihat ayat 33 lagi. Ayat 33. Saudara perhatikan ini. Ya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Terus. Hal kerajaan sorga itu. Hal kerajaan sorga itu. Seumpama ragi yang diambil. Seumpama ragi yang diambil. Seorang perempuan. Dan diadukan ke dalam tepung terigu. Dan diadukan ke dalam tepung terigu. Terus. 3 sukat sampai kamir seluruhnya. 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara, ibu-ibu pasti tahu ragi. Ragi itu bahasa lainnya adalah bibit roti. Tahu bibit roti? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bibit roti dengan biji sesawi itu hampir mirip. Besarnya hampir mirip. Saudara kalau pernah lihat bibit roti kecil sekali bijinya ya, saudara. Nah, biji sesawi itu juga seperti itu, kecil sekali. Tetapi kalau biji sesawi itu ditanam, saudara, dia akan bertumbuh menjadi tanaman yang besar. Ya. Jadi dia akan jadi pohon sesawi. Nah, ragi juga begitu, meskipun sangat kecil, tapi kalau dikasih 3 sukat ke dalam tepung terigu, diaduk saudara, maka itu roti, yaitu tepung terigu akan mengembang, kamir, saudara. Padahal cuman kecil, biji kecil, tapi begitu kena, itu langsung berkembang. Hal kerajaan sorga diumpamakan seperti biji sesawi dan ragi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maksudnya apa? Orang Kristen, ya saudara, dia itu seperti biji sesawi dan ragi. Ya. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang biji sesawi dan ragi, saudara itu mempengaruhi orang lain. Saudara itu memberi dampak kepada orang lain. Seperti saudaraku biji sesawi yang kalau tumbuh itu besar, lalu kemudian pohon itu akan di mana burung-burung akan bersarang di situ kata Alkitab. Biji ragi juga demikian. Saudara kalau ditaruh di adonan, adonan itu menjadi kembang.
Sehingga tepung terigu yang mungkin 1 kilo bisa dimakan tanpa ragi, saudara kasih makan orang mungkin hanya bisa 2-3 orang. Tapi karena ditaruh ragi, mengembang, maka jadi roti yang makan bisa sampai 20-an orang. Artinya saudara, orang Kristen itu kalau dia hidup sebagai warga kerajaan Allah, hidupnya itu memberi pengaruh, memberi dampak, jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya mau bilang begini, saudara semua yang warga kerajaan Allah, saudara diberi kuasa oleh Tuhan. Ada amin? Ada amin? Saudara juga bisa mendoakan orang dan sembuh. Saudara juga bisa, saudara terkasih dalam Tuhan, berdiri dan kemudian bicara firman Allah. Bisa. Karena saudara warga kerajaan Allah. Saudara pun bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bisa. Tapi sekarang sekali lagi banyak orang tidak mau jadi warga kerajaan Allah. Sehingga dia tidak punya pengaruh yang baik. Dia tidak punya pengaruh yang luar biasa. Karena dia cuma jadi sahabat dunia. Bukan warga kerajaan Allah. Kalau Kristen begini, dia mati dalam dosa. Mati di dalam kejahatan. Mati di dalam kematian yang kekal. Makanya orang Kristen tidak ada pilihan untuk tidak bisa jadi berkat. Semua kita harus bisa jadi berkat. Ada amin? Di rumah tangga, bapak mama, ingat, saudara, keluarga kita itu kita mesti jadi berkat di tengah-tengah keluarga. Ya, saudara, suami jadi berkat buat istri, istri jadi berkat buat suami, orang tua jadi berkat buat anak-anak, anak-anak jadi berkat buat orang tua. Itu warga kerajaan Allah. Saudara, warga kerajaan Allah itu begitu. Warga kerajaan Allah akan mempunyai pengaruh yang luar biasa. Kamaifui orang akan melihat menjadi sebuah tempat di mana ada warga kerajaan Allah yang tinggal di tempat ini. Saudara, kenapa? Karena pengaruh baik keluar dari Kamaifui. Bukan pengaruh jelek, bukan pengaruh yang tidak baik. Karena ada warga kerajaan Allah yang tinggal di negeri ini. Ada amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya sungguh bersyukur saya mendengar kemarin di Arus Bui, kemudian di sini ada orang tua yang anaknya sudah pergi sekolah lalu melayani Tuhan. Ya, itu berarti saudara dia pergi untuk menjadi pengaruh di sana. Dimulai dari siapa? Mulai dari keluarga saudara. Ya. Mulai dari generasi ini. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, jadilah orang Kristen yang betul-betul warga kerajaan sorga, memberi dampak, memberi pengaruh, saudara. Memberi pengaruh. Kalau ada pengaruh yang keluar, itu banyak jiwa datang kepada Tuhan. Itu warga kerajaan Allah. Jadi makanya Alkitab bilang kita tidak boleh serupa dengan dunia. Saudara, saudara di Kupang sana orang sering pakai julukan ini, Revo Sabeda. Revo Sabeda. Maksudnya motor Revo. Orang kalau lihat motor Revo dia bilang beda nah, Revo beda nah. Ya. Saudara lihat motor saja bisa beda. Kenapa orang Kristen tidak beda? Orang Kristen harus beda. Saudara, kalau orang dunia hidupnya tidak beda dengan dunia, mereka sama seperti dunia dengan kejahatan, dengan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita mesti beda. Kita anak Tuhan, anak warga kerajaan Allah. Ada amin? Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau orang dunia tadi saya bilang mabuk-mabukan, kita tidak boleh mabuk-mabukan, kita mesti beda. Ada amin? Saudara, kalau orang dunia ini, saudaraku, isap rokok, kita tidak boleh isap rokok. Amin? Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kenapa orang Kristen tidak boleh isap rokok? Saya mesti kasih tahu juga di tempat ini. Karena di dalam rokok itu ada racun. Racunnya itu 2.000, bukan 1.000, bukan 1, bukan 2. 2.000 racun di dalam satu batang rokok. Satu batang. Sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? 2.000 loh. Racun. Makanya bungkus rokok itu selalu memberikan peringatan. Ada tulisan di situ, merokok membunuhmu. Bukan merokok menambah kesehatan. Tidak ada. Tidak ada juga
rokok di dalamnya ada vitamin A, B, C+. Sehingga kalau kamu tarik satu batang, itu mengakibatkan berat badanmu naik 5 kilo. Tidak, karena racun 2000 di dalam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya orang Kristen tidak boleh isap rokok. Tidak boleh. Orang Kristen harus lepas itu. Orang Kristen harus tinggalkan itu. Ada amin? Atau ada yang di sini isap rokok itu kenyang? Saya isap 1 bungkus habis, saya tidak makan nasi lagi. Biar saja. Saudara, rokok itu bukan makanan. Karena itu rokok tidak turun ke lambung kita. Tapi rokok lari ke paru-paru. Makanya paru-paru rusak. Lari ke lever hati kita. Karena dia bukan makanan, dia racun. Yang makanan turun ke perut, diolah di lambung, saudaraku. Tapi rokok tidak turun ke perut. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya orang Kristen mesti berhenti. Mesti lepas, hidup mesti beda. Orang dunia beranak dulu baru menikah. Orang Kristen tidak boleh, kita warga kerajaan Allah. Menikah dulu baru beranak. Ada amin? Ada amin? Ya sudah terkasih dalam Tuhan, harus ingat ini. Siapa yang ngomong? Firman Tuhan yang ngomong. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 1, ayat itu berkata dengan jelas bahwa Tuhan memberkati mereka, laki-laki dan perempuan. Baru Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tuhan memberkati dulu. Bukan perintah dulu, beranak cuculah. Setelah itu Tuhan berkati. Tidak ada itu saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi diberkati dulu. Di mana? Ya di gereja. Tuhan berkati. Makanya kalau nona-nona pacaran, ya, sulihat itu nyong, kau itu nyong justru lihat lu. Lalu kamu dua saling lihat melihat. Ya. Maka kasih tahu dia, kakak saya cuma mau. Tapi kita dua nikah dulu Amin. Amin. Orang tua juga mesti bilang begitu. Anak, memang lu pilihan itu terbaik. Ya. Mama ju dulu kalau ke lu mungkin mama ju pilih dia. Nah misalnya ya sudah terkasih dalam Tuhan. Lu memang terlalu mantap. Tapi nak tahan-tahan tunggu kok kita pikas tahu di majelis dong. Supaya mulai atur baik. Supaya bosan dua nikah. Kotong ketemu keluarga dan keluarga. Bicara baik. Supaya menikah dulu Jangan hilang pi gelap-gelap dulu. Masuk hutan tidak jelas. Keluar datang perut bengkak. Jangan. Amin. Amin. Tiba-tiba bilang, Mama, saya tidak tahu kenapa ini tambah hari tambah naik. Jangan. Kalau dia sayang lu, dia tidak lari di mana-mana. Amin. Sudah terkasih dalam Tuhan. Meskipun ada lagu jaga orang pun jodoh, tetapi kotong pun jodoh justru akan kemana-mana. Amin. Nah, iya. Kalau jaga orang pun jodoh, lepas buang. Ya saudara. Ya. Percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Amin. Amin. Kau sendal ada kiri kanan. Ya. Terek ada di penggandengan. Masa lusan ada terlalu. Amin. Lihat samping kiri kanan orang-orang muda. Bilang kamu berharga. Amin. Kamu berharga. Nona kasih tahu tuh nyong yang kalau mau dan lu. Kalau lu jantan, masuk minta beta. Lihat. Saudara. Lu jangan berani di luar. Ya.
Kalau lu berani di luar, sorry, lu banci. Begitu. Amin, nona. Amin. Jangan baru lihat dia pun kumis melintang, lu belum apa-apa dia sunoe dahulu. Apalagi itu nona, itu nyong kalau lihat baru lagu jauh di dusun yang kecil, iya, di situ rumahku. Kalau dia menyanyi begitu, lu juga menyanyi, balas. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan. Saudara, dia punya ke dusun yang kecil, kita punya ke Kanaan. Amin. Lah hebat siapa? Hebat yang Kanaan dong. Ya toh, saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan dia menyanyi begitu, lu kelepak-kelepak. Dia beta dengar dia pung suara tuh. Rasanya merinding seluruh bulu remaku. Saudara, itu berat. Saudara ingat, kita harus beda. Amin. Amin. Kita harus beda dong. Saudara, anak-anak muda jaga baik-baik. Hidup mesti kudus, hidup mesti berkenan. Saudara, orang-orang tua juga, saya mau ingatkan, jangan hidup seperti orang dunia. Orang dunia istri satu tidak puas. Itu orang dunia. Orang dunia suami satu tidak puas. Saudara, perselingkuhan, persinan itu bukan hanya ada di kota, di desa juga banyak. Saudara, anak su 3-4, dia 3 lain lagi. Jangan. Itu orang dunia. Kita anak warga kerajaan Allah. Setia sampai mati. Cukup 1. Amin. Kalau sumati boleh cari lain. Ya. Tapi kalau masih bernapas, jangan. Sekalipun dia stroke, miring kiri. Tetap jaga dia sampai akhir hidup. Amin. Setia. Bapak sampai kopi pagi. Kok dia semiring begini dah? Jadi saya cari supaya ini kopi ke saya. Nanti kamu doa kopi sampai neraka. Jangan. Jaga yang stroke itu. Amin. 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 Saudara terkasih dalam Tuhan. Mama-mama juga jaga suamimu. Saudara. Ya, perselingkuhan sekarang ini ngeri. Roh persinahan di mana-mana saya temukan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, di kampung-kampung juga banyak. Tidak boleh, orang Kristen mesti beda. Kita ini ragi dan biji sesawi. Amin. Amin. Orang Kristen tidak diizinkan poligami. Poligami itu istri lebih dari 1. Tidak diizinkan. Bapak, tapi dia supi merantau lama nih. Saya sendiri di sini bagaimana? Kalau sudah nikah gereja tidak boleh. Amin. Kalau dia pergi merantau, suruh dia pulang kembali. Telepon kasih tahu. Kemiri banyak. Mari kok kita pilih rame-rame di sini. Jangan lu pilih biji apalagi. Ini apa? Kelapa sawit. Katanya di Malaysia sana kerja kelapa sawit. Sama saja pulang juga tidak mau apa-apa. Istri kasih tinggal di sini piara anak 2, 3. Sudah terkasih dalam Tuhan. Tahu-tahu dia di kelapa sawit sana, dia juga ada istri di sana. Jangan. Kalau sudah menikah jangan pergi mana-mana. Jaga. Kalau mau pergi mana-mana bawa.
Amin. Loh iya, tidak boleh ada alasan bilang pisah 1-2 jam, 1 hari 2 hari karena saya ada 1 bulan 2 bulan karena saya ada pekerjaan. 1 hari boleh lah, 2 hari boleh. Tapi kalau sampai bulan tahun, jangan. 1 Korintus pasal 7 nanti saudara baca ya. Ayat itu bilang tidak boleh suami istri itu pisah lama-lama. Tidak boleh. Karena kalau lu pisah lama-lama, yang di sini juga ada banyak kuliah. Besok dia sudah datang, bilang lu laki suka kawin di sana, jadi sudah saya bertanggung jawab juga. Ya sudah. Nah ini setan satu juga datang. Lalu mama-mama mulai pikir, betul dia supi di Malaysia sana nih, ini anak 2 nih, saya juga pusing. Tapi baik, kok Anis sudah datang, kok tawar diri. Anis su bilang dia mau bertanggung jawab dan ini 2 anak lagi. Biar Pilamber tuh kasih tinggal dia di sana lah. Saudara, Anda Kristen, dengar baik-baik. Amin. Telepon Lamber, suruh pulang. Lamber, aku tak bisa jauh dari engkau. Aku jujur Lamber. Kalau memang engkau ingin engkau di sana, aku ikut, tolong kirimkan uang tiket Lamber. Biar kita berdua bersama anak-anak kita. Dingin panas kita bersama-sama. Haleluya. Amin. Itu jangan lupa. Jangan kasih tinggal Lamber sendiri di sana. Karena di balik Lamber ada Siti Nurhalisa. Saudara, apalagi Siti Nurhalisa tiap hari datang kopi lalu kasih Lamber. Itu Lamber suka matar di Malaysia sana. Nah, saya mau ingatkan kepada saudara malam ini, jangan ada. Orang Kristen mesti beda. Jaga hubungan pernikahan. Amin. Jaga itu. Karena Tuhan bilang dia benci perceraian. Dengar. Dia benci perceraian. Jadi tidak boleh. Sunika gereja itu jaga. Makanya sebelum nikah itu pikir panjang memang. Sebelum menikah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, saya dengan istri baru saja 19 tahun pernikahan. Baru 19 ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya kalau omong 19 orang tidak percaya banyak. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu saya bicara 19 tahun, dia sudah 19 tahun ya. Sudah. Kenapa? Karena Ale masih ganteng. Kadang-kadang jalan sendiri dong pikir masih nyong. Tapi ingat, pernikahan tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Tidak ada alasan bilang sudah 19 tahun jadi mulai bosan. Dan ada alasan bilang kami sudah 25 tahun jadi kami mulai tidak mau suka lagi. Jangan. Pernikahan hanya maut yang memisahkan. Ada amin? Ada amin? Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Itu warga kerajaan Allah. Tadi dalam konseling beberapa kami sudah sampaikan. Saudara yang belum menikah, cepat. Datang menghadap kepada majelis. Jangan tunda-tunda. Saudara, jangan sampai kamu mati di dalam dosa. Jangan. Tuhan masih kasih kesempatan buat saudara. Dan saya sebagai hamba Tuhan dan tim, kami mau bicara apa adanya. Firman Tuhan omong apa kita bicara itu. Tidak mau sembunyi-sembunyi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Cepat. Jangan lama-lama. Ada yang bilang, Bapak, uang pesta belum cukup. Pesta belakangan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Berkat lebih penting dari pesta. Amin. Sudah jangan pikir pesta-pesta. Nanti sudah tidak nikah-nikah. Nikah dulu. Pesta itu belakangan. Saudara, kalau ada berkat, puji Tuhan pesta. Tidak ada, nikah yang penting. Saudara terkasih dalam Tuhan. Habis nikah beli nasi bungkus 2 di Kalabahi. Datang kok kita 2 makan habis selesai. Ya toh? Saya suap lulu, suap saya. Selesai toh?
Kalau tidak bakar ubi petatas, kau makan rame-rame, itu juga enak. Amin. Sudah terkasih dalam Tuhan. Jangan pikir yang lain-lain. Karena berkat itu lebih penting di atas segala-galanya. Malam ini ingat, Anda ragi dan biji sesawi. Jadi pengaruh buat banyak orang. Caranya bagaimana? Hidup mesti seperti warga kerajaan Allah. Tidak boleh warga dunia. Warga dunia itu yang modelnya seperti itu. Kumpul kebo, lama-lama tidak menikah. Yesus itu warga dunia. Bersinah kiri kanan. Ya saudara, kumpul kebo, mabok. Itu tuh warga dunia. Kita warga kerajaan Allah. Hidup mesti berkenan kepada Tuhan. Ada amin? Sudah terkasih dalam Tuhan. Lihat yang terakhir. Ayat 44-47. Matius pasal 13. 44 dan 47. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini hal kerajaan surga. Saya mau tutup dengan 2 ayat ini ya. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Harta yang terpendam di ladang. Terus yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Terus oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Karena dia sukacita sudah dapat harta yang berharga, dia pergi jual segalanya. Lalu terus membeli ladang. Lalu dia beli ladang itu. Kenapa? Karena ada harta terpendam di situ. Lanjut ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu. Seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Terus. Lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Lalu berkumpullah berbagai jenis ikan. Lanjut. So habis. 47. Ya, 48. Satu ayat lagi. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik terus ke dalam pasu. Ya. Dan ikan yang tidak baik mereka. Itu hal kerajaan sorga. Diumpamakan seperti harta terpendam dan seorang yang melabuhkan pukat dan membawa ikan yang begitu banyak. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan sorga itu mau dikatakan begini. Itu sangat berharga. Orang kalau dapat kerajaan sorga itu dia dapat sesuatu yang bernilai sangat tinggi. Karena itu, orang yang beroleh kerajaan sorga, dia rela tinggalkan apa saja. Dia rela tinggalkan apapun demi kerajaan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak mungkin orang tidak rela. Kalau saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kerajaan Allah itu ada di dalam dirinya. Tidak pernah mungkin. Warga kerajaan Allah itu dia akan rela. Kalau saudara baca Matius pasal 19 ya, tentang orang kaya yang Yesus beri perumpamaan. Dia datang dan berkata begini, Yesus, bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang, lakukanlah semua perintah Tuhan. Dia bilang, mana? Bersinah, saya tidak bersinah. Apalagi membunuh, saya tidak membunuh. Bersaksi dusta, saya tidak bersaksi dusta. Yesus bilang, masih kurang satu. Pergi. Jual hartamu dan ikut aku. Saudara, waktu dengar kalimat itu, orang kaya itu pergi dengan sedih hati. Dia tidak rela tinggalkan. Kenapa? Karena bagi dia, kerajaan sorga bukan harta. Yang harta apa? Ya dia punya kekayaan. Dia punya milik, segala macam yang dia punya. Dia tidak rela tinggalkan. Karena dia berpikir bahwa semua yang dia punya itu lebih penting daripada kerajaan sorga. Dengar baik-baik saudara. Di dalam hidup ini tidak ada sesuatu apapun yang penting. Uang kita, emas kita, harta kita, semua itu sementara. Kita akan tinggalkan, saudaraku. Waktu kita putus napas, tidak ada satu tanah sejengkal pun yang kita bawa pulang. Tidak ada. Mau tanah kita berhektar-hektar, mau saudara terkasih punya mamar besar, kemiri banyak, apa saja yang saudara punya di dunia ini, suatu saat saudara akan tinggalkan. Kerajaan sorga itu di atas segala-galanya. Amin. Amin. Satu hari orang kaya meninggal. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dia punya emas banyak sekali. Malaikat datang saudara. Untuk menjemput dia. Waktu menjemput dia bilang begini. Sabar dulu malaikat. Kenapa sabar? Ini pintu sorga sudah mau tutup. Malaikat bilang begitu. Sabar malaikat, sabar. Ya. Kenapa? Saya minta izin. Bawa emas 5 kilo saja. Saudara. Lalu malaikat bilang begini, sudah di sorga sana emas banyak.
Kenapa lu mesti bawa emas dari dunia? Minta izin. Saya di dunia ini emas tambah baik, tapi saya cuma mau bawa 5 kilo. Ya saudara, batolak bahela. Malaikat bilang cepat, sudah ini waktu sudah hampir selesai. Saudara, ini satu paksa. Akhirnya malaikat bilang, sudah karena lu terlalu paksa, bawalah emas 5 kilo. Saudara, akhirnya dia bawa dia emas 5 kilo dari dunia. Mereka dua menuju sorga. Sampai mendarat di pintu sorga, saudara, alarm bunyi sana sini. Ninung. Ya saudara. Ini orang kayak bilang, apa yang bunyi? Malaikat bilang, alarm. Kenapa alarm bunyi? Lu dengar, ada suara. Jangan bawa sampah. Kok sampah apa? Lupung emas 5 kilo itu di sorga sampah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu begitu dia, waduh kenapa beta bawa sampah? Lalu itu alarm, kemudian keluar suara, buang sampah. Saudara, emas 5 kilo di dunia, di sorga cuman sampah. Apalagi saudara punya yang cuman 2 gram, 3 gram, 5 gram. Lima kilo saja sampah. Apa yang gram-gram itu? Saudara, itu tidak ada hitungan di sorga. Saudara ingat baik-baik. Sorga lebih berharga, lebih mulia. Lantainya saja terbuat dari emas. Pintu-pintu gerbangnya semua mutiara berlian yang menyala-nyala. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi begitu banyak orang tidak merindukan tempat yang luar biasa itu. Sehingga dia batasi dengan dia pun kekayaan di dunia. Dia hanya tersibu dengan harta-hartanya. Dia lupa harta yang kekal, harta yang abadi, harta yang luar biasa yang Tuhan siapkan di sorga sana. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Makanya kalau ada orang Kristen, dia adalah warga kerajaan sorga. Saudara lihat, saya mau kasih contoh saudara malam hari ini. Tim PD Haleluya. Saudara, mereka jalan sekian lama. Saudara, ini bukan orang pengangguran, dong ada kerja. Pemain musik, tukang ojek. 2 orang itu tukang ojek. Saudara, satu hari mereka kalau maksim di Kupang, tadi mereka cerita, satu hari sadong bisa dapat 100 lebih. Tapi mereka rela tinggalkan, saudara. Karena mereka tahu harta yang lebih indah adalah kerajaan Allah. Amin, saudara. Kerajaan sorga itu harta terindah. Saya mengajar sebagai dosen di sekolah tinggi teologi. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum saya datang saya bilang 2 minggu saya tidak bisa hadir karena saya KKR di Sabu dan di Rote. Saya bilang anak-anak belajar sendiri ya. Bapak dosen keluar tahan. Saya kasih tugas banyak, saudara. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya rela. Kenapa? Karena hal kerajaan sorga lebih penting dari segala-galanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau tanya satu-satu semua tim, mereka bukan orang pengangguran. Mereka punya ada usaha, punya pekerjaan. Tapi demi kerajaan Allah, mereka rela tinggalkan. Pengorbanan harus diberikan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena harta sorga lebih besar dibandingkan harta apapun di dunia ini. Ada amin? Saudara tidak perlu jalan jauh-jauh pikalabahi. Gereja dekat-dekat sini. Ya saudara, tinggalkan sementara kesibukanmu di ladang. Tinggalkan sementara kesibukanmu di rumah. Tinggalkan sementara kesibukanmu di mamar. Tinggalkan. Harta sorga lebih penting di atas segala-galanya. Amin. Kalau saudara sudah menjadi warga kerajaan Allah, saudara tidak akan tinggalkan Tuhan. Saudara tidak akan kesampingkan Tuhan. Karena apapun, Tuhan lebih prioritas. Tuhan lebih utama di atas segala-galanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai ikut pada kesempatan ini juga. Sudah, mereka tinggalkan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Anak Iren yang buta, yang menyanyi lagu beberapa hari ini, saudara, dia sekolah. Sudah di kelas 6 SD. Saudara. Tapi dia rela mau melayani Tuhan. Harta sorga lebih berharga dibanding apapun. Ada amin? Ada amin?
Bilang samping kiri kanan, kamu warga kerajaan Allah. Bilang samping kiri kanan, kamu bukan orang dunia. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Jangan lupa kata kunci. Bilang samping kiri kanan. Masih sadar semua ya? Amin. Amin, saudara. Jadi ingat hari ini, saudara, sebentar, besok pagi kami semua kalau Tuhan izinkan akan kembali, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Tetapi Yesus tidak kembali. Yesus ada di tempat ini. Firman-Nya ada di tempat ini. Pesan Tuhan malam hari ini, jangan mati di dalam dosa. Jangan mati di dalam dosa. Kalau saudara tidak mau mati dalam dosa, cari Tuhan cepat. Yang kedua, ingat, jangan serupa dengan dunia, jadi warga kerajaan surga. Maka pasti kalau Tuhan panggil kita pulang,